Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Kurniawan dari jurusan Teknik Komputer, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, angkatan 2020. Hari ini saya akan menjelaskan soal persiapan UTBK Matematika. Hal yang perlu dipersiapkan dari menjawab soal matematika adalah latihan soal yang diperbanyak. Karena semakin sering Anda latihan soal, maka Anda semakin cepat dalam mengerjakan soal. Meskipun teori itu diperlukan dalam soal matematika, tetapi latihan soal itu mempunyai peranan yang besar dalam menjaga nilai Anda, terutama pemahaman terhadap materi yang ditanyakan dari soal tersebut. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas soal matematika dari lembaga les tertentu. Kita langsung lanjut saja ke soal yang pertama ya. Nah, di sini di soal yang pertama ini, soalnya adalah tentang integral. Jadi integral itu misalnya integral f(x) dx, maka itu hasilnya adalah f besar x tambah c. Nah, karena ini tidak ada angkanya dan ditambah c, tidak ada angka ya di sini ya. Nah, dan ada c ini, maka ini disebut sebagai integral tak tentu. Sedangkan di sini terlihat bahwa di sini ada angkanya, kemudian di sini ada angkanya juga. Maka kalau ada angkanya itu misalnya kita masukkan 1 ke 3, fx dx. Nah, kalau diintegralkan itu maka hasilnya adalah fx 1 sampai 3, seperti itu. Dan tidak ada c. Dan maka itu adalah f besar 3 dikurangi dengan f besar 1. Seperti itu ya. Itu untuk integral. Sama juga kalau misalnya kita integral y dx. Nah, kita harus tahu dx ini apa. Artinya diintegralkan terhadap x. Kalau y dx berarti ini y integral 1 dx. Kenapa seperti itu? Karena y itu bukan variabel x. Tidak ada variabel x di sini. Maka y itu disebut sebagai konstanta. Oleh karena itu kita langsung lanjut saja ke soalnya di sini. Yang diketahui itu ya yang itu ya. Integral minus 1 sampai 6 f kecil x dx sama dengan 12. Kita langsung masuk saja. F besar x minus 1 sampai 6 sama dengan 12. Nah, itu sama dengan F 6 min F besar minus 1, tadi ini F besar juga sama dengan 12. Nah, itu yang diketahuinya. Kemudian yang ditanya ini. Nah, kita di sini harus tahu, di sini ada perbedaan yang sangat kontras ya. Di dalam F X, di dalam F yang ini X dan di dalam F ini adalah X akar X minus 2. Karena ini tidak bisa diubah-ubah yang di dalam F ini, maka harus kita misalkan dengan variabel tertentu. Misalnya kita misalkan hal tersebut misalnya dengan U. Nah, U itu sama dengan X pangkat, ini kan X akar X 3/2 min 2. Nah, kalau sudah dimisalkan biasanya pasti itu diturunkan. Berarti DU diturunkan terhadap DX sama dengan 3/2 akar X. Kalau min 2 diturunkan berarti 0 ya. Oleh karena itu DX sama dengan 2/3 akar X dikali dengan DU. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita bisa memasukkan 1 dan 4 ke dalam ini. Dan jangan diubah dulu menjadi U, karena kalau diubah menjadi U, 1 dan 4-nya tidak bisa masuk gitu. Nah, jadi kita masukkan dulu 1, 4, F, nah, X akar X min 2 dx. Nah, berarti ini kan F akar 4 itu sama dengan 2 dikali dengan 4, 8 kurang 2 sama dengan 6. Ini 1 kurang 2 berarti besar minus 1. Berarti sama ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, baru kita masukkan 1 sampai 4 akar X, dan ini FU, dikali dengan dx-nya 2/3 akar X dikali dengan DU. Ini bisa kita coret, bisa kita coret. Berarti ini 2/3-nya konstanta, karena tidak ada variabel X-nya, maka bisa kita pindahkan keluar, maka nanti hasilnya seperti ini ya. 2/3 integral 1 sampai 4 FU ya, FU DU. Nah, kita sudah tahu tadi FU-nya itu, FU DU-nya itu sama dengan segitu ya. Sama saja itu. Seperti yang tadi, F besar 6 dikurangi dengan F besar minus 1. Nah, maaf ini 2/3. Nah, kita tahu tadi nilai yang ini tuh sama dengan 12, berarti tinggal 2/3 dikalikan dengan 12. Maka hasilnya adalah 8. Kalau seperti itu, maka jawabannya adalah D di sini, yang benar. Dan kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini di soal berikutnya yang diketahui, sini yang pertama adalah rusuknya 6 cm, terus yang kedua di sini adalah P adalah titik tengah BG. P titik tengah BG. Kalau seperti itu, maka setengah dari BG sama dengan PG sama dengan BP. Seperti itu. Dan yang ketiga, AG dan PH berpotongan di Q. AG dan PH berpotongan, kita simbolkan saja seperti ini ya, berpotongan di Q. Seperti itu. Kemudian di sini yang ditanya
adalah luas dari segitiga GPQ. Seperti itu. Nah, luas segitiga Anda juga sudah tahu ya, luasnya setengah alas kali tinggi. Oleh karena itu kita langsung saja menggambarkan kubusnya di sebelah sini ya. Biasanya kita menggambar kubus itu dari atas ke bawah dalam bentuk counterclockwise. Untuk menuliskan variabelnya ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di sini BG mempunyai titik tengah yang bernama P, dan PH dan AG, maaf ini kurang bagus ya, berpotongan di, nah ini tegak lurus, ini juga tegak lurus, dan ini Q ya, seperti itu. Kita gambarkan segitiganya seperti ini. Ini tegak lurus, ini G, ini H, ini P, ini Q. Nah, untuk mencari luas segitiga GPQ, maka kita harus tahu tingginya dan alasnya. Tingginya itu GQ dan alasnya PQ. Untuk mencari seperti itu, maka kita harus tahu rumus GH kuadrat dikurang dengan QH kuadrat sama dengan GP kuadrat dikurang dengan QP kuadrat. Kita tahu GH-nya tadi panjang rusuknya adalah 6, berarti 6. Kemudian GP merupakan setengah dari BG. BG itu ini 6, ini juga 6, berarti di sini 6 akar 2 ya. Setengahnya berarti 3 akar 2. Kemudian PH di sini, karena ini tegak lurus, maka Pitagoras seperti biasa, 36 ditambah dengan 18 diakarkan akar 54 sama dengan 3 akar 6 ya. Kemudian untuk mengetahui QH dan QP-nya itu, kita harus misalkan dengan variabelnya tertentu. Misalnya kita misalkan ini X, kemudian kita misalkan ini dengan 3 akar 6 dikurangi X. Maka kita tinggal masukkan ke dalam sini 36 dikurangi dengan QH kuadrat. Nah, QH kuadrat itu di sini sama dengan 54 min X kuadrat tambah dengan 6 akar 6X sama dengan GP kuadrat adalah 18 dikurangi dengan QP kuadrat adalah X kuadrat ya. Berarti ini bisa dicoret. Kita pindahkan semua rows ke sebelah kanan, berarti 6 akar 6 sama dengan 54 ditambah dengan 18, karena ini minus tambah dengan 18, 72 dikurangi dengan 36 sama dengan 36 ya, berarti 36, ya ini 6 akar 6X ya, sorry, maaf, ini X sama dengan berarti 6 per akar 6. Nah, kalau sudah dapat X sama dengan 6 per akar 6, berarti kita sudah tahu ya, alas dari segitiga itu berapa. Nah, alas dari segitiga itu tadi ini 6 per akar 6. Kalau sudah tahu alas segitiganya 6 per akar 6, maka kita tinggal cari berapa tingginya. Nah, untuk mencari tingginya sama seperti rumus Pitagoras seperti biasa. Berarti tinggal 3 akar 2 kuadrat dikurangi 6 per akar 6 kuadrat, yaitu 3 akar 2 itu 18 dikurangi dengan 36 per 6. Berarti itu sama dengan 18 kali 6, 108 dikurangi dengan 36 per 6, itu sama dengan 108 kurang 36, 72, 72 per 6 itu sama dengan 12 akar 12. Nah, akar 12 sama dengan 2 akar 3. Nah, sudah dapat berarti luas segitiga GPQ-nya tadi itu luas alas kali tinggi. Setengah kali luas alas kali tinggi. Setengah dikali luas alasnya 6 per akar 6, dan tingginya di sini adalah 2 akar 3. Bisa kita coret akar 3 per akar 6 berarti sama dengan 6 per akar 2. Nah, kalau 6 per akar 2 berarti kan bisa kita 6 akar 2 dikali dengan akar 2 ya. Kita kalikan dengan akar 2 per 2, berarti itu sama dengan 3 akar 2 ya. Nah, kalau sudah ada, berarti jawabannya D di situ. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan kata, diksi, maupun terlalu cepat ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari